Kalau kita bicara soal keuangan berkelanjutan, ada banyak banget inisiatif ESG global yang jadi arsitekturnya. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kerangka kerja mana aja yang paling berpengaruh, yang benar-benar ngebentuk cara dunia investasi dan bisnis sekarang. Pernah dengar PRI, TCFD, SDG, GFANZ, dan langsung pusing? Tenang, Anda nggak sendirian kok, rasanya kayak sub alfabet ya. Kelihatannya memang rumit, tapi sebenarnya penting banget buat kita paham. Yuk kita urai satu persatu biar jelas. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari cetak biru PBB, lanjut ke contekan ESG buat para investor, terus kita lihat gimana dunia keuangan melawan krisis iklim, gimana mereka bikin bahasa yang seragam, dan terakhir, siapa aja sih yang jadi supporting system di belakang ini semua? Nah, semua ini akarnya dari satu visi besar. Anggap aja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu arsitek globalnya. Merekalah yang meletakkan cetak biru untuk dunia yang lebih berkelanjutan. Jadi, ini fondasi dari semua yang akan kita omongin hari ini. Jadi, apa itu UNGC? Anggap aja ini semacam kompas moral buat perusahaan. Ini bukan aturan hukum yang kaku ya, tapi lebih ke komitmen sukarela. Jadi, perusahaan yang ikut gabung itu setuju buat nyelaraskan cara kerja mereka dengan 10 prinsip universal di 4 area penting. Hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, lingkungan, dan anti korupsi. Oke, visi besar tadi kan abstrak. Nah, disinilah visi itu dibumikan. Lewat UNEP FI, PBB bikin semacam buku panduan praktis untuk tiap bagian penting di sektor keuangan. Ada aturannya sendiri buat investasi, yaitu PRI. Ada buat asuransi, namanya PSI. Dan ada juga buat perbankan, yaitu PRB. Tujuannya satu, menanamkan sustainability langsung ke inti bisnis mereka. Kalau tadi ada kompas moral, nah ini dia. To-do list raksasa buat planet kita, SDGs. Ada 17 tujuan yang saling nyambung disepakati sama semua negara anggota PBB. Awalnya sih ini buat pemerintah, tapi sekarang, wah investor dan perusahaan pakai ini juga buat ngukur dan ngelaporin dampak nyata yang mereka hasilkan. Oke, sekarang kita fokus ke yang paling penting buat para investor. Kalau tadi SDGs itu ibarat tujuan akhir di peta, nah PRI ini adalah GPS-nya. Ini yang ngasih arahan ke investor di seluruh dunia. Lewat sini loh jalannya buat investasi yang bertanggung jawab. PR itu bukan cuma sekedar daftar checklist loh, ini tuh kayak ekosistem pendukung lengkap. Mereka kasih toolkit praktis, laporan-laporan best practice, sampai platform buat investor bisa kerja bareng buat mendorong perusahaan jadi lebih baik. Bahkan ada PRI Academy, semacam sekolahnya buat para investor biar makin jago. Terus, intinya apa sih? Gampangnya, yang tanda tangan PRI itu berkomitmen sama 6 prinsip. 3 yang pertama ini soal aksi nyata. 1. Analisis investasi jangan cuma lihat duitnya, tapi masukin faktor ESG. 2. Jadi pemilik saham yang aktif, pakai suara Anda. 3. Minta perusahaan buat buka-bukaan soal data ESG mereka. Transparansi itu kunci. Nah, 3 prinsip selanjutnya ini soal menciptakan efek domino. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga gimana caranya nyebarin praktek ini ke seluruh industri. Kerja bareng biar makin efektif, dan tentunya laporin progresnya. Ini soal membangun sebuah gerakan bersama. Dan lihat deh grafik ini. Ini bukti nyata seberapa masif gerakan ini. Gila kan pertumbuhannya? Garis biru itu jumlah yang tanda tangan. Naiknya curam banget. Dan yang lebih gila lagi, batang hijau itu total aset yang mereka kelola. Lebih dari 110 triliun dolar di tahun 2021. Ini bukan lagi mainan anak bawang. Ini udah jadi pemain utama di keuangan global. Oke, dari gambaran umum, sekarang kita kerucutkan ke isu yang paling genting, iklim. Cara dunia menangani perubahan iklim ini udah banyak berubah loh. Dulu aturannya kaku dan cuma buat segelintir negara, sekarang jadi gerakan bareng-bareng yang ngelibatin semua orang. Nah, di sini kelihatan jelas perubahannya. Protokol Kyoto itu model top-down. Aturan dibuat dari atas, mengikat, tapi cuma buat negara-negara industri. Nah, Perjanjian Paris ini beda. Pendekatannya lebih bottom-up. Semua negara ikut serta, sifatnya universal, tapi tiap negara bikin komitmen sukarelanya sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai NDC. Terus, muncul pemain baru yang super kuat, GFNZ. Ini kayak di Avengers-nya sektor keuangan. Aliansi raksasa yang misinya satu, ngebut transisi ke ekonomi net zero. Yang bikin mereka beda, itu targetnya yang nggak main-main. Potong setengah emisi di 2030.
Dan cakupannya luas banget. Semua emisi skop 1, 2, dan 3 dihitung. Artinya, nggak cuma emisi dari pabrik sendiri, tapi juga dari listrik yang dibeli sampai seluruh rantai pasoknya. Keren. Dengan semua janji dan komitmen ini, pertanyaannya kan, gimana cara ngukurnya? Gimana kita tahu siapa yang beneran maju dan siapa yang cuma omong doang? Nah, makanya kita butuh bahasa yang sama buat laporan sustainability. Disinilah peran standar pengungkapan jadi krusial. Nah, ada 2 dialek utama nih dalam pelaporan. Pertama, GRI. Anggap aja GRI ini bahasa umum yang bisa dimengerti semua orang, karyawan, masyarakat, investor. Fokusnya luas. Terus ada ISSB. Nah, kalau ini dialek keuangan yang khusus dibuat untuk investor dan pasar modal. Fokusnya, gimana isu sustainability bisa ngaruh ke kantong perusahaan. Kalau ngomongin laporan iklim, TCFD ini udah kayak standar emasnya. Strukturnya logis banget, cuma ada 4 pilar. Tata kelola itu nanya, siapa yang megang kendali? Strategi itu nanya, apa dampaknya ke bisnis? Manajemen resiko nanya, gimana cara ngatasinnya? Dan terakhir, matriks dan target nanya, mana datanya? Simple dan jelas banget buat perusahaan. Tentu aja inisiatif-inisiatif raksasa tadi nggak kerja sendirian, ada ekosistem pendukung yang lebih luas. Isinya jaringan-jaringan lain yang punya peran spesifik masing-masing. Tabel ini ngasih gambaran singkatnya. Ada GGIN yang fokusnya ke investasi berdampak positif. Ada GSIA, ini kayak badan statistiknya yang ngelacak data pasar. Terus ICGN yang jagain pilar G alias governance. Dan ini penting banget, CFA Institute yang bikin standar buat produk investasi biar kita sebagai investor bisa bedain mana yang beneran hijau dan mana yang cuma cuci-cuci hijau alias greenwashing. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkas. Dengan seabrek kerangka kerja dan aturan pelaporan ini, apakah keuangan global benar-benar berubah? Atau kita cuma jadi makin jago bikin laporan bagus di atas kertas? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini. Saya penasaran banget sama pendapat Anda soal pertanyaan tadi. Menurut Anda, ini semua beneran bikin perubahan atau cuma lipstik pelaporan aja? Coba deh tulis pikiran Anda di kolom komentar. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.